Irawan sebagai Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau kadang-kadang disingkat dengan MPK ya. Kita juga MPKW sudah ada 23 dengan pengurus yang jumlahnya sekitar 250 ya. Karena itulah kita undang Rakernas ini karena kita menyusun juga program untuk 2024 menyikapi berbagai masalah-masalah pendidikan Indonesia. Mulai dari, tapi memang harus diakui ada 3 hal yang besar yang perlu disikapin ya. Yang pertama sudah pasti kebijakan pemerintah ya. Karena kita bagian pendidikan daripada pemerintah, sekolah Kristen adalah bagian kecil daripada sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Jadi kita perlu melihat apa sih tren pemerintah dan bagaimana kita menyikapi supaya kita bisa memberikan kontribusi buat pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya sesuai dengan Undang-Undang 45. Kemudian yang kedua, sudah pasti kita menyikapi perubahan yang besar, terutama perubahan dalam perspektif teknologi. Teknologi adalah ancaman dan kesempatan. Ancaman buat yang nggak siap, tapi kesempatan buat mereka yang sangat siap. Dan yang ketiga, sudah pasti karena kita bicara pendidikan, bukan hanya level kebijakan nasional yang menguasai pendidikan, bukan hanya teknologi proses pembelajaran, tapi juga ada berbagai hal-hal yang sifatnya mikro. Ya. Salah satunya misalnya yang berhubungan dengan masalah kurikulum misalnya. Ya. Itu kan hal-hal yang bisa disikapin karena itu menjadi konten daripada proses pengajaran. Makanya banyak program-program kita melihat dari perspektif 3 hal ini ya. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan. Baik. Mas, hari ini kita bersyukur ya tamu-tamu dari seluruh Indonesia hampir ya dari 23 MPKW ada 169 peserta yang hadir. Ya, puji Tuhan luar biasa buat Surabaya. Itu untuk jumlah yang hadir hari ini. Untuk program apa yang nanti 51 pengurus dibagi dengan 5 bidang dan 15 komisi. Jadi memang programnya tuh kita punya total hampir 50 program, itu bersumber daripada 15 komisi. Sebagai contoh misalnya di bidang 1 adalah peningkatan kualitas pendidikan misalnya. Namanya kualitas pendidikan itu pasti bertumbuh dengan 3 hal yang besar, yaitu guru, kurikulum, dan manajemen. 3 hal besar itu. Tapi di bidang 2 kita bicara digitalisasi pembelajaran misalnya. Nah itu dua bidang yang paling banyak program-programnya. Tapi yang menarik di MPK itu kita yang menciptakan satu ekosistem pelayanan pendidikan yang baik. Makanya kita punya bidang 4 yaitu kemitraan. Kita banyak bermitra dengan gereja karena 90% kan dimiliki gereja sekolah Kristen. Kita bermitra juga dengan perguruan tinggi Kristen, dengan FKIP, dengan FTT. Tapi kita bermitra juga dengan lembaga-lembaga pelayanan. Jadi kita melihat semua program ini, salah satu tujuan besar adalah untuk mengequip stakeholder kita yang cukup penting, yaitu namanya anggota Yayasan Sekolah Kristen. Karena mereka menjadi pimpinan Sekolah Kristen. Maka tema yang dipilih sama Ibu Ayu adalah Yayasan Tangguh, Sekolah Kristen Bertumbuh. Karena anggota yayasan yang di Indonesia itu jumlahnya kira-kira ada 3.000. Total anggota MPK adalah 400 yayasan dan kita punya 7.000 unit sekolah. Nah, kira-kira ada sekitar 3.000 orang yang menjadi anggota yayasan. Kan sekolah itu kan bentuk hukumnya adalah yayasan, bukan PT. Dan tentu ada anggota yayasan yang menjadi pimpinan daripada sekolah itu sendiri. Maka MPK sangat percaya semuanya dimulai dengan leadership lebih dahulu. Nah, sebelum kita bisa mengaplikasikan teknologi, sebelum kita bisa meningkatkan guru, sebelum kita bisa meningkatkan kurikulum, maka sangat penting stakeholder yang namanya anggota yayasan sekolah yang merupakan pimpinan sekolah. Itu yang kita harapkan. Jadi tema besar adalah bagaimana membuat yayasan yang tangguh. Jadi satu kepemimpinan yang baik membuat sekolah Kristen bisa berubah dan kemudian bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan baik regulasi maupun perubahan teknologi sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Pak. Juga ya. Oleh karena itu kita juga bersikap bahwa sekolah swasta maupun sekolah Kristen khususnya kita juga harus nomor 1 paradigma kita harus meningkatkan kualitasnya pasti. Meningkatkan kualitas. Nah yang namanya kualitas itu apa? Ya, 3 parameter besar yaitu guru nomor 1, kurikulum, dan ketiga adalah manajemen. Jadi itulah sebabnya kenapa banyak program-program kita bertumbuh kepada peningkatan guru, kurikulum, dan manajemen. Ya, itu kemudian kedua. Tetapi sekolah Kristen sebenarnya memiliki satu keunikan tersendiri.
Karena kita mengajarkan anak-anak supaya mereka memiliki perspektif bahwa mereka itu menjadi terang dan garam dunia. Mereka harus memberikan dampak yang positif dan mereka itu harus memiliki karakter Kristiani. Oleh karena itu kedua, selain meningkatkan kualitas, yang kedua kita harapkan tentunya mereka harus menerapkan satu pendidikan karakter Kristen yang baik. Mereka menjadi anak-anak yang baik, punya masa yang baik dan baik buat bangsa ini. Jadi itu yang diupayakan. Nah yang ketiga, secara konkret misalnya, secara konkret kan, bahwa MPK juga sudah membentuk task force khusus, ya, task force khusus untuk membantu sekolah-sekolah yang tertinggal. Nah, sekolah-sekolah tertinggal ini yang disebutkan oleh MPK umumnya adalah sekolah-sekolah ada yang di belahan di Indonesia Timur. Pemerintah pun sebenarnya sudah kewalahan juga untuk membantu meningkatkan kualitas mereka. Maka MPK menjadi mitra pemerintah mengambil bagian. Jadi kita membuat task force. Task force-nya siapa? Task force itu bukan hanya pengurus secara individu, tapi anggotanya adalah sekolah-sekolah baik. Jadi anggotanya juga termasuk Pelita Harapan, termasuk Penabur, termasuk IPK, termasuk Karang Kudus. Melalui Rakernas ini kita bisa mengajak yaitu sekolahnya Ibu Ayu, ya, yaitu sekolah Petra, supaya bisa menjadi bagian task force. Jadi task force inilah secara konkret yang betul-betul akan membantu dengan berbagai program yang konkret bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Jadi kita ada dua perspektif, ada satu langkah konkret yang kita lakukan. Begitu ya Pak ya. Baik, kalau itu saya minta izin. Ini sudah ada Pak Yopi, ada Ibu Ayu. Nanti bisa ditambahkan berbagai pertanyaan. Saya ada meeting lanjutan ya, karena rakernas cuma 2 hari. Jadi setiap menit kayaknya perlu dikelola dengan baik. Gitu. Pak Yopi adalah sekum daripada MPK. Dalam beberapa hal dia tahu lebih banyak dari saya. MPK itu apa gitu kan? Apa organisasi apa sih ini gitu ya? Nah, kami dari MPK mau menyampaikan begini. Lembaga ini sudah 73 tahun berdiri. Tepatnya 5 Juni 1950. Nanti Ibu Ayu akan share sebentar ke teman-teman tentang sejarah MPK. Ada di saya juga, nanti saya kasih kartu nama kalau Bapak dan Ibu perlukan. Itu. Jadi kami berdiri 5 Juni 1950. Jadi sudah 73 tahun MPK ada. Nah, MPK itu apa? Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Itu lembaga yang namanya MPK. Namun berbicara sekolah Kristen gitu, itu sudah ada sejak 1936. Stakbladnya ada. Legalitas lembaga ini peninggalan Belanda 1936, nomor stakbladnya 101. Itu ada di kami. Nah, kalau merujuk ke belakang berarti Indonesia belum merdeka, sekolah Kristen sudah ada. Gitu kan? Nah, sehingga Bapak Ibu bisa memahami bagaimana Indonesia belum merdeka sudah ada sekolah Kristen di Indonesia dan memiliki peranan penting pada awal kemerdekaan, termasuk para pemimpin-pemimpin yang mungkin 2000 ke bawah itu, gitu kan? Bahwa mereka banyak lulusan dari sekolah-sekolah Kristen. Mutunya luar biasa. Sehingga dampak daripada tadi Pak Ketum sudah sampaikan, dampak dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu kan. Dan ini memang benar-benar juga harus kita akomodir karena ini sudah menjadi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dampak dari situ terdampak. Kenapa? Karena dengan kemandirian sekolah-sekolah Kristen yang harus dia mandiri tanpa lagi bantuan luar negeri, sehingga terjadilah Pak John yang klasifikasi klaster tersebut gitu. Nah, MPK di mana? Nah, MPK hadir dengan kepengurusan kami 2022 sampai 2027. Kami mengharapkan ini bisa mengobati atau meningkatkan, memang mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi MPK kembali hadir untuk menciptakan
seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekolah Kristen yang sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka, mereka luar biasa sekolah-sekolah tersebut, gitu ya, hadir di Indonesia, berbuat untuk bangsa dan negara. Nah, kami akan berupaya meminimalkan secara bertahap tentang kendala-kendala yang kategori yang Pak John tanya tadi. Itu mungkin saya tambahkan untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Apa itu MPK? Itu Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan anggotanya sudah disampaikan tadi oleh Pak Andi. Dari saya demikian. Kalau ada pertanyaan lain mungkin Ibu. Sampai hari ini untuk Bapak Ibu ketahui, sekolah-sekolah Kristen dengan undang-undang yayasan yang mengharuskan yang semacam Petra lah, karena ini ada di Surabaya ya. Saya kasih contoh, misalnya Petra yang dulunya mungkin ada sentuhan langsung secara gereja karena sekolah itu milik gereja gitu kan, kira-kira. Misalnya Petra itu gabungan 3 sinode kalau saya nggak salah, nanti area Ibu Ayu ya. Saya kasih contoh karena kita hadir di Surabaya. Yang dulunya sebelum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional hadir, itu dibiayai 100% oleh gereja. Nah, dengan adanya undang-undang membatasi APBN itu tentu untuk meningkatkan anak-anak atau sekolah-sekolah negeri yang pemerintah incas. Nah, yang kenanya dampaknya kan ke kita. Kalau Bapak bertanya gitu, 100% kami hanya bermitra dengan pemerintah tentang kurikulum. Tapi anggaran biaya 100% kami mandiri. Terjadilah seperti Pak John bilang, padahal justru itu diskriminasi, gitu kan? Nah, mungkin dengan tulisan Bapak dan Ibu mengingatkan ke pemerintah bahwa menciptakan tujuan pendidikan, bahwa beriman bertakwa gitu kan, memiliki etika moral anak didik itu bukan hanya untuk sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Harusnya juga sekolah yang dibiayai oleh swasta, harusnya itu menjadi bagian juga dari pemerintah. Tapi hadirnya yayasan-yayasan yang menjadi anggota kita, menjawab Pak John punya pertanyaan yang 10% itu seperti yang Pak Andi sampaikan, itu sampai menolak BOS, gitu kan, agar supaya kemandirian ya. Sekarang sekolah swasta, kenapa Pak Yopi bilang 100%? BOS itu terkait dengan jumlah murid, benar kan? Benar kan? Nah, kalau jumlah murid semakin menurun, mana bisa operasional sekolah bisa dibiayai oleh BOS, gitu kan? Kalau dia ada standarisasi, pokoknya kau murid sekian, kau dapat sekian dari pemerintah, sehingga mutu anak sekolah itu bisa sejajar dengan negeri, oke-oke aja. Sekarang 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun bahkan, yang guru itu ngajar di kami, setelah dia P3K, ditarik dengan sendirinya. Karena undang-undang yang kami sedang memohon ke Menteri RABN ya, PAN ya, untuk kami dong dilihat. Tujuan dari P3K salah satu yaitu mensejahterakan guru-guru honor, bukan cuma guru-guru honor kan, dari juga tenaga honor lainnya kan, tapi berdampak di kami yang gurunya itu kami didik 5 tahun, 10 tahun dengan biaya kami. Setelah dia mendaftar jadi P3K, ditarik oleh pemerintah. Saya yang kelabakan sekarang Pak. Ini sebentar kalau Rakernas diberikan kesempatan ini para pesertanya ini untuk bersuara, pasti P3K kalau Bapak ikut sebentar di antar bidang atau kelompok, pasti mereka akan bertanya, waduh Pak, kami juga sekarang mengalami kesulitan. Apa kesulitan? Masih P3K. Awalnya dibiayai